Kak Tarjo. Jangan ribut. Sudah ada Bu Dewi ya? Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya Sutarjo Waalaikumsalam warahmatullahi akan bertugas sebagai observer, kemudian Bapak Muhammad Rafi sebagai coach dan Ibu Dewi sebagai coachee. Silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Pak Rafi. Selamat siang, Pak Sutarjo. Ya, mohon izin ya, waktunya sebentar. Saya sengaja bertemu Boleh. dengan Pak Rafi karena ada maksud dan tujuan yang ingin dibicarakan, yaitu mengenai perencanaan dan kesiapan untuk melaksanakan supervisi akademik. Sebelumnya saya ingin menanyakan sejauh mana kesiapan Pak Rafi sebagai coach nanti ketika akan melaksanakan supervisi akademik ya dengan coaching. Yang pertama, hal apa saja yang sudah dimiliki oleh Pak Rafi sebagai coach? Baik, Pak. Mohon izin menjawab. Hal yang sudah dimiliki itu terkait dengan kemampuan coaching yang lebih spesifiknya kepada alur tirta. Mudah-mudahan dengan cara alur tirta tersebut saya nanti bisa melaksanakan coaching dengan lebih terstruktur. Oke, pada saat nanti pelaksanaan coaching, Pak Rafi sudah menyiapkan ya sama guru siapa itu yang menjadi coachingnya. Oke, kemudian nanti yang ingin saya tanyakan juga, yang kedua, area mana yang akan fokus Pak Rafi kembangkan di kegiatan coaching nanti? Area yang ingin saya kembangkan yaitu tentang menemukan pertanyaan berbobot. Dari situ mungkin mudah-mudahan saya bisa tepat begitu melalui mendengarkan aktif nanti membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, sejauh ini berarti sudah ada ya persiapan ya, ini sebagai tahap awal untuk kegiatan pelaksanaan nanti ya, supervisi ya. Oke, yang terakhir itu kapan ya Pak Rafi? Kapan waktunya dan di kelas berapa atau di ruangan mana akan melaksanakan supervisi akademiknya? Itu akan dilaksanakan hari ini juga pada rapat di forum Zoom ini, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ini percakapan antara saya dengan Pak Rafi sebagai coach untuk perencanaan pra-supervisi akademik ya. Saya cukupkan dulu, nanti pada saat akan dilaksanakan, tolong hubungi saya ya. Oke, Siap, Pak. terima kasih Pak Rafi. Baik, waktu dan kesempatan sekarang sesi kedua yaitu pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Rafi sebagai coach dan coach sebagai Bu Dewi dan saya sebagai observer di kegiatan supervisi akademik ini. Dipersilahkan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih Pak Observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali Bapak. Bagaimana kabar Bapak juga hari ini? Alhamdulillah, sama dalam kondisi yang baik. Ibu Dewi, keluarga gimana? Alhamdulillah Bapak, setelah kemarin saya sedikit mengalami musibah. Suami kemarin sakit, dirawat, dan sampai sekarang sudah di recovery Bapak, sudah sehat. Oh iya, mudah-mudahan lekas sehat kembali ya Bu Dewi ya. Dan Bu Dewi juga tetap semangat ya menjalani terima kasih Bapak. hari ini. Baik Bu Dewi, sebagaimana yang telah kita sepakati sebelumnya, hari ini kita akan mengadakan sesi coaching antara Ibu dengan saya. Nah, sebetulnya topik apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Gini Pak, sebenarnya saya sedikit agak mempunyai sedikit masalah ya Pak ya. Setelah kemarin saya mempelajari modul tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya tuh ingin sekali menerapkan gitu Pak
ingin menerapkan dan mengimplementasikan gitu pembelajaran berdiferensiasi ini pada materi yang akan saya ajarkan di kelas 7, yaitu tentang text procedure. Cuman saya masih bingung Pak, masih bingungnya itu kelas 7 itu kan baru ya Pak ya, bahkan mereka kelas 7 ini menjadi sasaran sekarang kurikulum kurikulum yang baru itu kurikulum merdeka di sekolah saya. Nah, sehingga saya jadi insecure gitu Pak, takut tidak berhasil gitu proses pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan pada materi teks prosedur ini Pak di kelas 7, begitu Pak. Jadi intinya Ibu ingin menerapkan segala prosedur yang memang ada di kurikulum yang baru ini, khususnya tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Namun khawatir tidak akan berhasil begitu ya Bu ya? Iya, betul Pak. Kalau ukuran keberhasilan menurut Ibu apa sih? Bagaimana begitu? Mohon dijelaskan. Baik, kalau saya dari tujuan nanti akhir dari pembelajaran ini, saya ingin siswa saya, utamanya pada pembelajaran teks prosedur ini, nantinya dapat memberikan produk-produk gitu ya Pak. Kan karena prosedur itu pasti di sini kan cara atau langkah-langkah membuat sesuatu gitu ya. Mungkin nanti penekanannya itu pada diferensiasi produk gitu Pak. Ada yang membuat menu kah, atau membuat sesuatu seperti alat peraga kah, atau apa seperti itu. Kemudian dari diferensiasi ini, dari prosesnya sendiri gitu ya Pak, yang saya harapkan nanti anak-anak bisa, karena kan kita tahu bahwa gaya belajar anak itu berbeda gitu. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu. Dan saya berharap di akhir ini anak-anak bisa mempresentasikan produk-produk mereka sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Seperti itu, Pak. Baik Ibu. Terus yang menjadi tradisi bahwa Ibu akan menerapkan berbagai pendekatan diferensiasi, namun masih tetap ukuran keberhasilannya itu masih belum kebayang gitu ya, takut salah dalam membelajarkan seperti itu kan? Betul. Jadi intinya saya tuh takut takut tidak kena gitu pas sasarannya itu gitu, karena yang saya bilang kalau kelas itu masih baru gitu, karena mereka itu kan di SD belum mengenal apa berdiferensiasi, karena mereka sudah menginjak SMP gitu, diperkenalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Takutnya sasaran saya yang tadi tujuannya ingin saya capai, kemudian ukuran keberhasilan yang saya targetkan itu tidak tercapai gitu Pak. Oh, seperti itu ya Bu ya, takut tidak tercapainya karena konsep yang baru ini. Ibu sementara ini bagaimana cara Ibu menemukan diferensiasi pada siswa-siswi tersebut Bu? Nah, kemarin pas awal pertemuan ya Pak ya, di pertemuan kemarin yang pertama, pada saat saya masuk pada tema teks prosedur ini, sebelumnya saya sudah melakukan tes diagnostik kepada siswa ya Pak, untuk saya bisa melakukan pemetaan kepada minat dan gaya belajar mana yang mendorong siswa saya miliki, ada ke auditorika, ke visualkah, atau ke kinestetik. Dan itu sudah saya lakukan Pak, dan sudah memiliki data siswa-siswa yang lebih condong ke gaya belajar auditori, ke visual, dan ke kinestetik. Baik Ibu, jadi Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik ya, untuk memetakan kompetensi dari semua siswa yang ada di kelas Ibu. Nah, untuk berikutnya nih Bu, apa sih persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa Ibu? Baik, beberapa persiapan sudah saya lakukan dari hasil diagnostik kemarin. Tentunya dari berangkat dari rencana pembelajaran saya buat ya Pak, karena kalau kelas 7 itu di kurikulum Merdeka itu kan berbentuknya modul ajar ya Pak ya. Saya sudah menyiapkan modul ajar untuk proses pembelajaran berdiferensiasi ini pada tema procedure text ini gitu. Dari hasil pemetaan itu mungkin nanti saya akan langsung membagi siswa sesuai dengan kelompok gaya belajarnya itu Pak, gitu. Iya, berarti memang sudah ada persiapan ya Ibu ya. Sementara ini sudah diimplementasikan atau belum Ibu?
Di pembelajaran? di pertemuan satu kemarin sudah Pak, dari tes diagnosis itu saya langsung setelah saya mendapatkan hasil pemetaan itu, saya sudah langsung mengkelompokkan siswa sesuai dengan minat dan gaya belajarnya gitu. Yang belum saya implementasikan adalah proses pembelajaran diferensiasinya ini gitu, karena saya ini melihat dulu gitu berdasarkan tes diagnosis kemarin gitu. Nah, di pertemuan selanjutnya besok baru saya akan implementasi gitu Pak, seperti itu. Nah, luar biasa Ibu ya. Jadi intinya Ibu sudah persiapannya matang ya untuk diferensiasi. Nah, di sini berarti tinggal implementasinya yang belum. Ditambah lagi Iya, dengan ketakutan Ibu, nanti apakah pembelajaran saya ini seperti ini akan berhasil atau bagaimana. Cuma itu, seperti itu Kak Ibu ya? iya, betul Pak. Oh, luar biasa Ibu. Nah, Ibu, jika persiapan sudah ada dan semuanya sudah dipersiapkan, terus Ibu juga akan mengimplementasikannya ya. Nah, coba mohon gambarkan Ibu anggap saja sudah mengimplementasikannya ya. Seperti apa gambaran yang sudah ada dari Ibu? Oke, baik Pak. Ini merujuk kepada tujuan tadi saya ya Pak, dan Ya, ukuran keberhasilan yang ingin saya capai. Nanti pada saat proses pembelajarannya, saya akan menggunakan beberapa strategi setelah yang tadi saya sudah melakukan tes diagnostik dan saya sudah melakukan pemetaan. Di pertemuan kedua itu saya akan langsung eksekusi ya Pak. Saya akan langsung eksekusi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin dari segi konten, diferensiasi konten. Nanti saya akan memberikan apa ya, isi dari materi yang berbeda gitu ya Pak. Maksudnya materinya sama, teks prosedur, hanya penyajiannya mungkin yang berbeda. Kalau yang auditori karena dia lebih lebih senang untuk apa ya, mendengarkan, mungkin saya akan nanti akan perdengarkan beberapa apa namanya, rekaman, atau misalnya saya bisa berbicara secara langsung kepada mereka terkait dengan materi teks prosedur ini. Untuk yang gaya belajarnya visual, mungkin saya akan memberikan slide, saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu apa sih teks prosedur itu, dan apa yang diharapkan anak-anak ciptakan nanti sebagai produk di teks prosedur ini. Dan untuk yang kinestetik, karena mungkin mereka akan lebih senang dengan cara mereka melakukan atau beraksi gitu ya Pak ya, pada saat nanti mereka membuat produk dari teks prosedur ini. Mungkin saya akan lebih ke praktik gitu Pak. Bagaimana cara membuat tempat pensil dari botol bekas. Saya mungkin akan langsung memperagakannya gitu supaya mereka melihat secara langsung dan mencobanya gitu. Mungkin seperti itu Pak, dari konten dan proses yang saya gabungkan pada pembelajaran berdiferensiasi ini. Untuk hasilnya nanti ketika mereka dapat mempresentasikan pada diferensiasi produk yang nanti auditori, mungkin harapannya mereka akan bisa mempresentasikan hasil belajarnya itu dengan secara lisan. Kemudian yang visual bisa membuat dengan slideshow lagi, atau PowerPoint, atau Word, atau apa gitu. Kalau yang kinestetik bisa langsung dipraktekkan, mungkin seperti itu Pak. luar biasa Ibu. Ibu sudah mempersiapkan sebegitu matangnya ya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, dan sepertinya langsung eksekusi nanti ke depannya ya. Itu karena implementasinya memang belum, Ibu ya. Boleh saya bertanya hal yang lebih dalam, Ibu ya? Boleh Pak. Nah, jadi menurut Ibu, apa keterkaitan antara implementasi yang belum dilakukan dengan ketakutan Ibu atas keberhasilan Ibu nantinya? Sebenarnya ketakutan saya itu hanya sebagai motivasi gitu Pak, untuk saya bisa segera mengimplementasikan. Hanya dari ketakutan saya lebih terbuka gitu ya Pak, untuk mencari suara atau strategi ketika nanti pas saya pelaksanaan gitu, agar tidak terlihat nanti pembelajaran itu pasif gitu. Saya ingin anak-anak saya aktif, kemudian menjadi suatu ketertarikan bagi mereka. Jadi ketakutan saya itu kemarin saya jadikan sebagai motivasi gitu, untuk saya mencari cara bagaimana untuk membuat pembelajaran nanti lebih menyenangkan juga untuk anak-anak, karena tujuan dari pembelajaran diferensiasi ini adalah
sangat bagus sekali ya Pak, yaitu untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa gitu Pak. Baik Ibu, jadi ketakutan Ibu itu adalah sebuah motivasi ya, bagaimana caranya saya membelajarkan secara lebih baik dan siswa memahami secara sempurna atau penuh ya, seperti itu ya Bu ya. Dan yang tadi saya dengarkan itu bahwasanya Ibu telah mempersiapkan berbagai cara untuk mengantisipasi hal-hal yang memang menurut Bu ini digunakan seperti itu kan Ibu? Betul Pak. Baik Ibu, nah sekarang saya ingin tahu nih kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan yang Ibu persiapkan itu? Besok Pak, karena besok pertemuan kedua di pembelajaran teks prosedur ini Pak. Baik, jadi intinya besok ya Bu ya, kita akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu, mohon Ibu untuk bisa menyimpulkan nih ya, kira-kira apa sih yang sudah kita bicarakan ini Bu? Aduh Pak, dari tadi saya ngerasa apa ya, insecure gitu ya Pak, dari kekhawatiran yang bermula gitu, saya takut tidak melaksanakan. Ternyata setelah saya melakukan jadi insya Allah saya lebih siap untuk melakukan diferensiasi. Alhamdulillah kalau pertemuan kita satu nggak apa-apa di record lagi itu jadi dua, nanti videonya jadi dua ada di Pak Tarjo. Pak Tarjo, ya, intinya udah gitu ya. Ya, Baik, baiklah. ya. Saya tutup dulu ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raffi. Sama-sama Ibu. Baiklah, tadi itu adalah contoh pelaksanaan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Muhammad Rapi sebagai coach dan juga Ibu Dawi sebagai coachee. Setelah ini akan dilaksanakan contoh pasca supervisi akademik. Silakan Pak Rapi untuk kembali masuk ke ruangan. Kita akan melaksanakan diskusi setelah melaksanakan tadi pengamatan di kegiatan coaching yang sudah Pak Rapi lakukan. Ngomong-ngomong Pak Rapi, tadi saya sudah mengamati, ya saya sudah mengikuti kegiatan coaching yang telah Bapak laksanakan. Nih, menurut Pak Rapi, apa saja tadi setelah pelaksanaan coaching dilakukan itu hal-hal yang sudah selaras yang menurut Pak Rapi rasakan? Yang saya rasakan itu yang pertama adalah saya menggunakan alur tirta ya, terlepas itu nanti alur tirtanya itu akan sempurna atau tidak, namun saya berusaha untuk memaparkan tujuan, identifikasi, lalu rencana aksinya, dan terakhirnya adalah tindakan yang akan diimplementasikan seperti itu. Kapan waktunya, jadi membuat kesepakatan seperti itu Pak. Itu yang pertama. Terus perasaan berikutnya juga yang menurut saya sudah selaras itu adalah mendengarkan aktif Pak. Saya tadi mendengarkan apa sih sebetulnya keluhan dari Ibu Dewi ini, karena kan kita lihat nih ya Pak, bahwa di sana belum diimplementasikan seperti itu, tetapi ada kekhawatiran dari Ibu Dewi ini, apakah pembelajarannya berhasil atau tidak, seperti itu Pak. Jadi saya merangkum, meramu, mendengarkan aktif untuk bisa ya istilahnya apa ya, memberikan feedback kepada Bu Dewi tersebut. Oke, tadi saya juga menyimak ya bagaimana Pak Rapi itu melakukan aktivitas coaching dengan penuh apa itu ya kompetensi yang luar biasa itu ya, sangat aktif mendengar menyimaknya, memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap Bu Dewi sehingga Bu Dewi merasakan ya tergali, kemudian ya merupakan apa itu merasakan bahwa nyaman melakukan coaching itu luar biasa. Oke, ada lagi nih satu lagi setelah tadi saya mengamati menurut Pak Rapi ini ya sebagai coach, hal apa saja yang masih bisa ditingkatkan nih ya, apa saja kira-kira?
Saya merasa memang pada saat mendengarkan aktif, melihat mikro ekspresi dari Bu Dewi, itu mungkin agak-agak bisa Pak ya, begitu ya. Tapi pada saat menemukan pertanyaan berbobot, saya sebetulnya bagaimana ya istilahnya, karena saya harus tahu standar kriteria dari apa istilahnya, kekhawatiran ibu itu sampai tahap mana gitu ya. Jadi saya harus tahu nih standarnya nih, bagaimana nih saya harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah saya rasa ya Pak ya, mungkin dari sisi pertanyaan berbobot ingin saya tingkatkan gitu Pak. Oke, terima kasih. Ini luar biasa sekali. Kegiatan supervisi akademik ini setelah tadi menyimak dan mengikuti pelaksanaan coaching, kemudian sekarang kita diskusi dan menyampaikan hal-hal yang sudah selaras dan apa yang sudah atau mungkin bisa ditingkatkan dari kegiatan pasca coaching tadi. Saya sebagai pengamat atau observer dari supervisi akademik ini mendapatkan sesuatu yang menarik dan luar biasa, dan ini sangat bermanfaat. Semoga para API bisa menjadikan coaching ini sebagai solusi untuk bisa kita meningkatkan ya ke arah yang lebih baik daripada hal-hal yang perlu dijadikan sebagai sesuatu yang positif dan membantu ya, hal-hal yang memang perlu kita bantu dari kegiatan coaching ini. Oke, terima kasih. Itulah tadi pelaksanaan dari tahap pertama saya sebagai observer, kemudian dibantu oleh rekan saya Pak Muhammad Rafi sebagai coach dan juga Ibu Dewi sebagai coach. Terima kasih. Sekian dari saya dan teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih.